Jadi bagaimana menilainya ya? Misalnya AHY sebagai menteri koordinator, kan susah sebenarnya apa yang dihasilkannya. Atau Erick Thohir misalnya, gebrakan apa yang dilakukannya dalam 100 hari. Kemudian menjadi kinerja terbaik. Maka saya mengatakan biasnya survei seperti ini. Karena terus terang saja saya saja misalnya disuruh untuk menilai 100 menteri Prabowo ini nggak bisa menilainya. Rasanya tidak ada orang yang protes ya soal pengangkatan Mayor Teddy ini kecuali Refli Harun ya. Saya udah bilang saya tidak peduli Mayor Teddy diangkat jadi sekretaris kabinet, diangkat jadi menteri, mau jadi menteri koordinator pun nggak ada masalah. Yang paling penting adalah tidak melanggar undang-undang. Karena undang-undang TNI jelas ya 34 2004 kalau dia setingkat menteri ya wajib pensiun. Ketika diprotes ternyata dikatakan Mayor Teddy itu hanya setingkat eselon 2. Loh eselon 2 malah kemana-mana ngikutin presiden. Jadi sekretaris kabinet, sekretaris negara dan lain sebagainya nggak boleh kecuali kalau Mayor Teddy pensiun. Ya kalau dia pensiun silahkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ada satu hal yang saya ingin bahas ya. Ada berita yang menarik dari survei indikator ya. Tapi survei itu sendiri memang tinggi sekali biasnya. Karena persepsi soal puas dan tidak itu dibentuk oleh apa, tapi persepsi itu bukan kinerja loh ya. Jadi kinerja sama persepsi harus dibedakan. Karena seperti misalnya sebelum saya membahas Mayor Teddy ya, ini misalnya dari Tempo, bantuan sosial penopang kepuasan publik 100 hari kabinet Prabowo. Ada cover Tempo Fajar nasional 100 hari kabinet Prabowo puas dengan bansos ya. Jadi kita lihat ya. Coba kita bacakan ya. Bantuan sosial penopang kepuasan publik 100 hari kabinet Prabowo. Bantuan sosial mendorong kepuasan publik dalam 100 hari kabinet Prabowo. Ada risiko fiskal dan ancaman terhadap demokrasi. Itu yang harus kita pahamkan ya, harus kita pahami ya. Jadi ada risiko fiskal dan ancaman terhadap demokrasi. Karena apa? Karena yang terjadi, yang diambil adalah popularitas, tetapi tidak esensinya. Oke, bagaimana dengan Mayor Teddy ini ya? Ini survei indikator Mayor Teddy jadi menteri dengan tingkat kepuasan teratas. Makanya saya ngakak menteri. Oke, kita akan lagi spill lagi soal Mayor Teddy jadi ya. Ini bukan soal suka atau tidak, tetapi ini kita bagaimana bernegara. Bernegara itu ya harus ada patuh pada undang-undang. Apalagi presiden sudah bersumpah. Tapi kalau mau seenak udelnya saja ya sudah, ya udahlah ya, nggak ada masalah ya. Nah, liputan6.com Jakarta, Indikator Politik Indonesia IP merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama. Hasilnya nama Sekretaris Kabinet Seskap Mayor Teddy Indrawijaya masuk dalam barisan menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi dalam penilaian masyarakat. Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan 90,1%. Mayor Teddy berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar 92,8%. Bunyi hasil survei IP seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta. Menurut founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia IP, Burhanuddin Muhtadi, tingginya kepuasan publik terhadap Mayor Teddy disebabkan yang bersangkutan memiliki popularitas yang tinggi karena mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.
Yang kemudian kita tanyakan, ini sekretaris kabinet atau sebenarnya ajudan sih? Ini mohon maaf ya. Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo kemana-mana, kata Burhan saat siaran daring melalui kanal YouTube Senin. Ya. Survei Nasional Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Burhan menambahkan kedekatan Mayor Teddy dengan Presiden Prabowo sudah terjalin ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Karenanya ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo Subianto tinggi, maka juga berdampak positif terhadap orang di sekitarnya termasuk Mayor Teddy. Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun, ucap Burhanuddin Muhtadi. Jadi apa yang mau diharapkan? Alasan lainnya, Burhan melanjutkan, Mayor Teddy populer di kalangan generasi muda dan perempuan. Spekulasinya mungkin alasan ketampanan. Teddy anak muda berkaitan dengan kecenderungan anak muda yang terkoneksi dengan sosial media, katanya. Burhanuddin juga menilai latar belakang militer Mayor Teddy menjadi alasan pendukung. Apalagi Mayor Teddy kerap mengikuti pendidikan militer dan keterampilan lain. Tak kalah penting, Mayor Teddy juga paling bisa menerjemahkan kemauan presiden. Ini berdampak pada tingginya kepuasan publik, kata Burhanuddin. Selain itu, dalam temuan indikator, Mayor Teddy juga masuk dalam jajaran menteri dengan kinerja paling baik. Mayor Teddy berada di urutan kelima. Di posisi pertama ada Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, juga Nasaruddin Umar. Sebagai informasi, berikut 5 besar Menteri Kabinet Prabowo Gibran dengan kepuasan kinerja tertinggi. Jadi bagaimana menilainya ya? Misalnya AHY sebagai Menteri Koordinator, kan susah sebenarnya apa yang dihasilkannya. Atau Erick Thohir misalnya, gebrakan apa yang dilakukannya dalam 100 hari. Kemudian menjadi kinerja terbaik. Maka saya mengatakan biasnya survei seperti ini. Karena terus terang saja, saya saja misalnya disuruh untuk menilai 100 menteri Prabowo ini. Nggak bisa menilainya. Karena saya tidak memiliki perangkat yang luar biasa. Kalau mau ngisi ya paling nanti kita akan isi apa yang kita ingat. Ya. Jadi bias ya. Kecuali mengenai persepsi mengenai satu orang. Anda bisa bayangkan mengadakan survei nanya dengan orang-orang yang gak paham semua. Mendengarkan saja enggak. Tahu saja enggak apa tugasnya ya. Saya aja AHY gak paham itu. Menteri Koordinator bidang apa. Belum familiar di dalam kita. Bagaimana kemudian orang kemudian tiba-tiba puas dengan kinerjanya. Kenal saja enggak. Jadi biasnya banyak sekali. Ya kan. Biasnya. Kecuali kalau dinilai itu satu-satu. Bagaimana Anda menilai AHY misalnya? Nah itu aja. Ya, jadi 1.220 orang tuh menilai AHY doang. Nah itu barangkali bisa lebih dalam. Tapi kalau 1.220 orang itu disuruh menilai 100 orang menteri, Allahu Akbar ya. Atau 46 menteri, Allahu Akbar. Nah kembali ke Mayor Teddy tadi ya. Kan rasanya tidak ada orang yang protes ya soal pengangkatan Mayor Teddy ini kecuali Refli Harun ya. Saya udah bilang, saya tidak peduli Mayor Teddy diangkat jadi sekretaris kabinet, diangkat jadi menteri, mau jadi menteri koordinator pun gak ada masalah. Yang paling penting adalah tidak melanggar undang-undang. Karena undang-undang TNI jelas ya 34 2004 kalau dia setingkat menteri ya wajib pensiun. Ketika diprotes ternyata dikatakan Mayor Teddy itu hanya setingkat eselon 2. Loh eselon 2 malah kemana-mana ngikutin presiden ya kan. Jadi dia bisa lompat, eselon 1 dia lompati, menteri sekretaris negaranya dilompati. Dan dia acting sebagai ajudan, orang dekat ya. Jadi ya saya hanya ingin mengatakan bahwa bernegara itu harus benar. Kalau mau sembarangan ya silahkan saja. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada undang-undangnya, jelas undang-undang melarang perwira aktif ya duduk sebagai menteri di jajaran kabinet. Apakah indikator salah? Indikator tidak salah. Masyarakat tidak salah karena masyarakat menilai Mayor Teddy itu kumpulnya sama para menteri.
Jadi jadi group of ministries ya. Jadi begitu saudara sekalian. Jadi yang boleh untuk perwira aktif itu seperti saya katakan itu jabatan yang tidak boleh setingkat menteri. Kalau sudah setingkat menteri pensiun. Satu, itu one thing for sure. Kedua, kalau dikatakan tidak setingkat menteri, misalnya eselon 2, maka hanya bisa di beberapa tempat saja. Yaitu di kantor Menteri Politik dan Keamanan. Yang kedua di kantor Menteri Pertahanan. Yang ketiga di kantor Sekretaris Militer Presiden. Kemudian yang keempat di kantor Wantanas ya Dewan Pertahanan Nasional. Kemudian yang kelima di kantor Lemhanas Lembaga Ketahanan Nasional. Yang keenam di Badan Intelijen Negara. Yang ketujuh di Lembaga SAR ya kan. Yang kedelapan di Lembaga Sandi Yuda ya lembaga cyber ya di lembaga cyber. Yang kesembilan di mana lagi? Di militer ya kan. Jadi ada 10 ya di Mahkamah Agung jadi di Mahkamah Agung. Jadi hanya 10 institusi itulah yang kemudian bisa bagi perwira aktif ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 34 saya ulangi lagi biar kita tidak salah ya pasalnya itu saya lupa pasal kalau tidak salah pasal 7 ya. Bukan pasal 30-an atau pasal berapa puluhan gitu. Jadi memang tidak boleh sembarangan untuk itulah sebabnya kemudian ada larangan bagi rangkap jabatan atau dwi fungsi TNI. Tapi itu yang mau dinaikkan lagi. Jadi yang hal yang nggak benar ini mau dinaikkan lagi ya. Begitu saudara sekalian. Nih prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Ya. Nah, ini sekretaris kabinet tuh jabatan politis, ya, bukan jabatan birokrasi, bro. Ya. Walaupun kemudian dimoderasi dengan aduh ampun dah ya negara kita ini. Mana ya pasal berapa yang mengatakan nah ini ya nih apalagi prajurit oke. Jadi pasal apa lagi ya. Jadi tolong dibaca undang-undang itu. Kecuali ya kita menganggap undang-undang itu sebagai sesuatu yang ya kita bisa hilangkan ya. Kita buang misalnya ya itu terserah sih ya kalau kita gitu. Mana lagi ya? Pasal berapa itu? Oke lah, dilihat di Undang-Undang 34. Jadi hanya ada 10 institusi yang boleh dimasuki perwira aktif. Saya menyebutkan 9 diantaranya. Sekali lagi ya. Kantor Menko Polkam, ya, Kementerian Politik dan Keamanan, kantor Sekretaris Militer, kemudian kantor Kementerian Pertahanan, kantor Dewan Pertahanan Nasional, kantor Lembaga Ketahanan Nasional, kantor Lembaga Cyber, kantor Badan Intelijen Negara, kemudian apa lagi ya? Kantor malah lupa Mahkamah Agung ya, malah sebut 8. Intinya semuanya 10. Dan 10 itulah yang harus yang harus dicatat ya. Jadi sekretaris kabinet, sekretaris negara dan lain sebagainya nggak boleh kecuali kalau Mayor Teddy pensiun. Ya kalau dia pensiun silahkan aja gitu ya. Bung, tanggapannya tentang Jokowi yang masih main presiden-presidenan ya itu kalau saya salahnya Prabowo ya. Kalau Jokowi masih mau bisa main presiden-presidenan berarti Prabowo kan. Double job bisa ya di pemerintahan saking nggak ada lagi orang di Konoha minim sekali populasi wakakak. Makasih dah baca komenku Bang Rep.
ini bukan soal angku dan tidak angku ya. Kalau soal sikap it is not my business untuk menilai sikap ya. Saya dan bukan pula soal Teddy-nya. Ini soal bernegara ya. Soal nama kebetulan saja namanya Teddy, mau Tejo ya, mau Edi. Bagi saya nggak penting, tapi bagi saya yang penting adalah hukum undang-undang harus dihormati, apalagi oleh seorang TNI aktif. Ya kan? Harusnya ingatkan, kalau mau menjadikan saya sebagai sekretaris kabinet, ya udah saya dipensiunkan sebagai sebagai prajurit kan begitu. Jadi bukan kemudian main dwi fungsi ABRI, padahal itu adalah amanat reformasi yang harus kita jaga ya. Saya belum ketemu pasalnya ya, di mana saja pasalnya, tapi intinya saya sudah nyebut berkali-kali, tapi saya baru cuma ingat di undang-undangnya, tetapi saya tidak ingat pasalnya karena saya harus cari ini nanti. Tapi yang jelas nanti dalam kesempatan lain ya saya akan sebutkan pasalnya dan jabatan apa saja yang memang diperuntukkan bagi TNI ini. Saya sambil scroll ya, try our lucky, pengerahan dan penggunaan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, bukan soal suka atau tidak suka ya, benci atau tidak benci, itu jauh dari itu. Tapi bagaimana kita bernegara secara benar. Prabowo sudah berjanji untuk melaksanakan undang-undang dan segala peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tapi beberapa jam kemudian dia melanggar undang-undang itu dengan mengangkat Mayor Teddy. Kalau saking cintanya dengan Mayor Teddy ya silahkan diangkat. Tetapi kemudian harus dikasih pilihan. Toh banyak juga yang dikasih pilihan seperti Sugiono misalnya ya. Tapi Sugiono memang sudah pensiun sebelumnya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi yang seperti ini seorang TNI yang paling progresif sekalipun tidak menentang yang namanya dwi fungsi itu. Padahal dwi fungsi inilah yang bisa merusak kita ya. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu ya pasalnya. Saya lupa pasal berapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.